yo gak tahu krungu aku soalnya di Hong Kong ini kalau penjara sudah tua pun tetap harus taat peraturan. Bukan kalau udah tua mereka terus di diskon penjara nih, nggak ada. Nggak ada. Ini malah saya baru dengar dari kamu ini. Oh. Ini secara tidak langsung nanti ada di YouTube kan ya Miss ya. Nanti biar nanti suami saya suruh dengerin, dia yang langsung tahu prosedurnya waktu awal itu suami saya yang tahu. Iya, karena sekali lagi saya nggak pernah dengar. Saya nggak pernah dengar apa yang kamu sampaikan. Saya ngurusi orang-orang di penjara ya mungkin saudaramu itu special case. Ya saya nggak bisa mengatakan itu adalah penipuan, tetapi saya ingin bilang. Yang kita percaya soalnya dia ngomong kayak gitu. Katanya umurnya dia udah sepuh, udah lebih dari 60, dia dispesialkan. Jadi setiap tahunnya dia cuma bayar maksudnya di penjara 1 bulan kayak gitu. Intinya seperti itu. Ya keren loh. Ya ini ilmu baru bagi saya. Tapi nek kene wonge umur 70 tahun lakoni kesalahannya ya penjaranya podo kok. Oh, ya baru ngerti aku lah nek wong tuwa di penjara iki spesial no. Oh ya ampun. Os di Australia ngono misan tak Os? Lek wonge salah umur swidak enak diskone ngono tak? Yo gak lah. Setahu aku enggak lah. Dengar nggak sayang? Malah aku jadi bingung jadinya ini dengar ceritanya kayak gini. Lah saya malah lebih bingung lagi. Ya mungkin ada lah. Ya mungkin ada peraturan kayak gitu saking aku sing telat update mungkin. Aduh, ya maaf Mas. Enggak, kamu nggak salah sayang. Kamu bingung, saya juga bingung. Enggak, soalnya saya udah percaya sebelum dia masuk 6 bulan yang lalu dia udah ngomong seperti itu. Oke. Kamu bingung, saya juga bingung dok. Soalnya saya nggak tahu. Karena setahu saya kalau kamu tertangkap itu penjaranya untuk yang lebih dari 2 tahun itu ada penjaranya. Kalau kamu OS kurang dari 2 tahun itu nggak di penjara. Itu berdasarkan pengalaman saya karena saya banyak sekali membantu teman-teman seperti itu. Tetapi apakah apa yang saya sampaikan ini benar 100%? Saya juga nggak berani ngomong. Benar nggak sih? Kan juga nggak tahu no sayang. Aku ya malah bingung gimana. Iya ikut bingung. Nah iya. Lah kok anak-anaknya nggak mau dia? Kenapa nggak mau dia? Iya banyak masalah lah mungkin aku juga. Hah? Banyak masalah gimana? Ikut campur sama anak-anaknya dulu. Ya udah 25 tahun berarti Miss. Dia dulu berangkat tahun 2000. Oke. Terus, piye? Ya tetap harus nunggu aja. Aku pikir cuma mau minta nomor itu KJRI aja, mau nanya posisinya masih ada di situ. Karena kamu nanya apa percuma, karena kamu bukan keluarga inti. Iya maksudnya nanti nomor KJRI nanti aku kasih ke anaknya. Kita mau bujuk ke anak-anaknya. Kan bisa dilihat dari itu. KJRI itu, KJRI ada hotline-nya. Kalau nomornya pribadi stafnya saya nggak bisa ngasih, kecuali anaknya yang nyari saya bisa ngasihkan ke staf pribadinya, betul. Jadi kalau pingin itu tanya, stafnya bisa ditelepon. Hah? Di telepon nggak bisa di SMS. Kalau nomor stafnya, saya nggak bisa ngasih pribadi dong, karena sampean bukan keluarganya. Oh kayak gitu. Betul. Ya udah Miss, makasih. Ya siap. Ya Bapak. Waalaikumsalam. Teman-teman yang punya rencana kabur, terus kalian nipu-nipu keluarga, hati-hati loh. Mereka akan konfirmasi ke Miss Yuni. Jadi karena ya pengalaman baru juga, belum tentu pengalaman Miss Yuni sesuai dengan kenyataan juga ya. Saya harus belajar juga dari ilmu-ilmu orang lain. Tetapi untuk saat ini kalian yang punya rencana untuk menipu keluarga yang ada di Indonesia dengan mengatakan ini itu harus berhati-hati karena satu hal, banyak sekali kalian itu menipu keluarga biar keluarga khawatir. Jadi nggak kayak gitu konsepnya ya. Ada orang yang mengatakan dikejar-kejar polisi sampai dikejar ke rumahnya.
Polisi nggak akan ngejar-ngejar kamu punya utang sampai ke rumah majikan. Ini ada juga loh. Karena katanya kan saya berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman. Tetapi pengalaman saya belum tentu sesuai dengan pengalaman kamu. Karena itu kita di sini belajar. Kenapa ada curhatan ini? Karena kita belajar dari ilmu orang lain. Mungkin ilmu saya tidak sesuai, karena bagaimanapun juga sampean punya pengalaman sendiri, saya punya pengalaman sendiri. Bener gak sih? Jadi kita belajar dari pengalaman ilmu orang lain. Dan ingat satu hal, jangan pernah bosan untuk belajar lebih baik. Dan seseorang itu sama dengan air. Botol ini kalau sudah penuh, jadi seseorang yang punya ilmu tinggi, dia merasa paling pintar, paling hebat. Jadi dia nggak bisa dituangin lagi, Mbak, karena botol ini sudah penuh. Botolnya sudah penuh, itu orang nggak bisa dikasih pengajaran atau ilmu. Orang yang sudah merasa pintar tidak menerima saran dari orang lain karena dia udah pintar. Jadi kenapa saya bilang kosongkan botolmu, maka kamu akan mampu belajar tentang orang lain. Jika kamu tidak mampu mengosongkan botolmu, maka kamu tidak akan bisa menerima kenyataan di luar sana. Paham ya? Kita harus belajar. Kita satu sama lain harus belajar. Ilmu kita itu kadang sesuai, kadang enggak. Kadang hebat, kadang enggak. Karena kadang-kadang kita itu tidak mau mengosongkan pikiran kita. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Banyak sekali orang merasa sudah pinter, nggak butuh orang lain. Mereka nggak butuh orang lain. Sebentar ya. Jadi kalau kita sudah merasa tidak butuh orang lain, itu yang paling bahaya. Di luar sana sekarang itu banyak sekali orang yang sudah pinter. Jadi kalau sudah pinter seperti botol ini, dia tidak akan menerima saran dari orang lain, dia tidak akan menerima ilmu dari orang lain, dan mereka tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena ini penuh. Karena itu, kalau ilmumu sudah penuh, ilmumu sudah pinter, bagikan ke orang lain, ilmu ini harus dituangkan ke orang lain. Nah, menjadi setengah kan? Jadi saat kamu kosong seperti ini, maka ilmu lain, orang ngajarin ilmu lain itu harus diterima. Karena ini sudah kamu kosongkan, maka kamu bisa mengisi lagi dengan air yang lainnya. Dan ilmu ini akan menjadi ilmu baru. Karena itu banyak sekali orang-orang itu sekarang menjadi sombong. Karena apa? Dia sudah merasa pinter. Kayak botol ini aja, ini kosong, itu baru bisa menerima informasi-informasi terbaru. Jadi saat botolmu kosong, saat engkau mengosongkan pikiranmu dan menerima pendapat orang lain, maka botol ini pelan-pelan akan terisi. Dengan ilmu baru. Kalau sudah penuh, ini harus dituangkan lagi untuk berbagi ilmu dengan orang lain. Karena pikiran kita kalau sudah penuh, ilmu kita kepenuhan, kita tidak akan pernah menerima saran dari orang lain. Kita merasa sudah pinter, orang lain salah. Orang lain tidak benar, orang lain tidak benar, orang lain tidak benar. Kenapa? Karena kamu terlalu pinter. Akhirnya keminter. Bahayanya orang-orang sekarang itu, orang pinter tidak mau menerima pendapat orang bodoh. Padahal orang bodoh itu belum tentu bodoh seperti yang ada dalam pikiran kalian. Kadang-kadang orang bodoh itu punya pengalaman hidup yang lebih bagus dibandingkan dengan kamu yang orang pinter. Leres apa mboten? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin belajar ilmu, kosongkan pikiranmu. Beri ruang dan waktu untuk orang lain. Karena orang keminter itu biasanya dia tidak menerima pendapat orang lain. Mbak Sono telepon masuk ya. Halo? Halo, Kenapa Mbak? apa namanya itu? Iya, Miss. Ya ampun. Kenapa, Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.